dari pertemuan kemarin Nak Wardina sudah mengatakan bahwasanya Nak Wardina memiliki masalah komunikasi dengan teman sebangkunya. Apakah memang benar seperti itu? Benar. Nak Dina, apakah bila seperti itu sebaiknya kita menetapkan terlebih dahulu tujuan dari dilakukannya bimbingan ini? Tujuannya itu ke arah mana, siapa-siapa saja yang terlibat, kapan akan dilakukan, dan waktu yang akan dilakukannya. Nah, sebelum itu Nak Wardina, menurut Nak Wardina siapa-siapa saja yang terlibat di dalam ini? Teman sebangku saya Ibu Saiful. Nah, betul, dengan Nak Saiful. Kira-kira menurut Nak Dina, apa yang Nak Dina akan lakukan sehubungan dengan permasalahan tersebut? Mungkin Ibu saya akan memperbaiki komunikasi dengan Saiful. Nah, betul sekali Nak Wardina. Namun dibandingkan hanya berkomunikasi atau dengan berhubungan saya dengan Saiful, yang paling penting itu bagaimana cara Nak Wardina ini berhubungan kembali dengan Nak Saiful. Jadi ini yang paling sulit Ibu. Jadi Saiful ini tidak ingin mengajak saya berbicara. Berarti kamu di sini, Nak Saiful ini tidak mengajak Nak Dina berbicara sehingga Nak Dina merasa enggan untuk berkomunikasi dengan Nak Saiful itu. Betul sekali Ibu. Nah, yang Ibu bisa katakan pertama-tama Nak Dina ini harus mampu mendekati Saiful. Iya Ibu, tapi saya akan mengusahakannya. Nah, bagus sekali. Ini adalah inisiatif pertama yang Nak Dina kembangkan terhadap permasalahan yang Nak Dina alami. Nah, kira-kira menurut Nak Dina sendiri bagaimana cara yang Nak Dina lakukan untuk mengajak atau mendekati Saiful ini? Ketika Saiful sendirian Ibu, saya itu berusaha untuk mendekati dia dengan mengajak berbicara. Kemudian juga jika saya bertemu dengan Saiful di jalanan, saya itu biasanya menyapa dia Ibu. Nah, bagus sekali Nak Dina, rencana atau pengembangan inisiatif dari Nak Dina. Nah, berarti dapat dikatakan bahwasanya tujuan dari konseling ini berarti Nak Dina ingin mengembangkan dan ingin memperbaiki hubungan dengan Nak Saiful tersebut. Iya Ibu. Bagus sekali Nak Dina, ini tuh merupakan langkah awal pengembangan tujuan atau pengembangan inisiatif yang akan dilakukan oleh Nak Dina. Iya. Iya betul. Namun Nak Dina, tidak dapat dipungkiri itu akan banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi seperti itu. Nah, Nak Dina tak dapat dipungkiri itu selain mendekati Nak Saiful, Nak Dina ini mungkin bisa mengajaknya berbicara tentang hobi atau mengenai pembicaraan-pembicaraan ringan dengan Nak Saiful sendiri. Baik Ibu, saya akan melakukan itu agar hubungan saya dengan Saiful itu lebih baik. Oke, bagus. Berarti Nak Dina ini sudah mampu merumuskan tindakan-tindakan. Dan kira-kira dari tindakan yang Ibu katakan ini, apakah sudah ada tindakan yang pernah dicoba sebelumnya? Misal mengajak Saiful berbicara atau mendekati Saiful, menyapanya, apakah pernah melakukannya? Iya Ibu, pernah saya coba. Baik, karena Nak Dina sudah mencoba untuk mendekati Saiful, selanjutnya Nak Dina ini melakukan tindakan penghubung. Istilahnya Nak Dina ini merespon, misal Nak Saiful ini sendiri, Nak Dina bisa membantunya, mulai membantu mengajak berbicara jika Nak Saiful nampak kesulitan mengerjakan soal dan Nak Dina nampak paham, Nak Dina punya kesempatan di situ. Iya. Nah, sebelum ini apakah Nak Dina pernah berbicara secara dua mata atau tatap mata bersama Nak Saiful ini? Pernah Ibu, tapi dia itu tidak menghiraukan saya. Oh, berarti Nak Saiful ini istilahnya tidak merespon Nak Dina begitu. Betul sekali. Dan itu apakah ada hal lain yang pernah dilakukan oleh Nak Dina? Sebenarnya saya masih bingung Ibu, tapi saran-saran yang Ibu berikan kepada saya itu saya akan coba Ibu. Bagus sekali Nak Dina, karena Nak Dina ini sudah memikirkan alternatif-alternatif yang Nak Dina akan lakukan untuk menyelesaikan masalah komunikasi atau hubungan yang menjauh dengan Saiful ini. Dan Nak Dina, saya tahu sekali rasanya permasalahan seperti ini memang sering terjadi di hubungan pertemanan. Nah, saya harap semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Iya Bu, jujur saja saya ini ingin hubungan saya ini dengan Saiful baik lagi. Nah, namun Nak Dina perlu ditekankan bahwasanya setiap langkah yang mungkin Nak Dina ambil ini bisa saja mengalami kemunduran ya. Jadi jangan kecewa apabila ada satu tindakan yang dilakukan, namun pada nyatanya tindakan tersebut tidak berhasil. Iya, saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Selanjutnya, langkah pertama tadi yang ingin dilakukan seperti apa? Coba diulang.
Langkah pertama itu Ibu, saya akan menyapa Saiful ketika saya berpapasan di jalan. Bagus sekali Nadina. Nah, apakah langkah ini tuh sesuai dengan kemampuan Nadina sendiri? Iya, sesuai. Ya, baik. Karena Nadina merasa sudah sesuai, Ibu sarankan setiap langkah yang Nadina ambil ini, Nadina urutkan saja yang dari paling mudah menurut Nadina hingga yang paling sulit ya, supaya tidak memberatkan penyelesaian masalah Nadina. Nah, Nadina setelah kira-kira menyapa Saiful, kira-kira apa yang akan dilakukan? Setelah saya menyapanya Ibu, mungkin saya akan mengajak dia berbicara. Tepat sekali Nadina. Berarti Nadina selanjutnya bagaimana kalau kita mulai merencanakan kapan memulai program ini? Iya Ibu. Berarti kita akan memulai programnya bisa ditentukan dari sekarang. Nah, kira-kira estimasi selesainya ini boleh 1 bulan tidak? Kira-kira bisa. Kita bisa mulai dari sekarang. Kira-kira kapan Nadina memulai tahap yang tadi dikatakannya? Sepertinya Ibu, saya sudah bisa mulai besok. Oke, baik, berarti mulai dari besok Nadina sudah bisa melakukan tahap pertama ya. Iya Ibu. Berarti karena mulai dilakukan dari sekarang atau besok Nadina memulainya, berarti pertemuan selanjutnya akan Ibu kira-kira memonitor apakah ada perkembangan hubungan Nadina dengan Saiful. Nah, jikalau Nadina tetap berusaha, Nadina pasti bisa untuk berhubungan baik dengan Saiful. Nah, ketika Nadina ini suntuk untuk memperbaiki hubungan dengan Saiful, sama halnya dengan Nadina tidak akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, Nadina? Iya. Baik, jadi minggu lalu itu Nasara mengatakan bahwa Nasara ini ada masalah dengan adiknya. Iya. Nah, kalau boleh tahu masalah seperti apa yang Nasara alami dengan adiknya? Permasalahannya sebenarnya sepele, Ibu. Adik saya sepertinya merajuk. Jadi Nasara ini harus menentukan tujuannya dan siapa, bagaimana dan tujuan apa yang ingin Nasara itu capai. Iya, Ibu. Lalu dalam hal ini siapa saja yang terlibat? Tentu saja saya dan adik saya, Ibu. Jadi dalam hal ini apa yang akan kamu lakukan? Saya masih berencana, Ibu, untuk mengajak adik saya jalan-jalan, mentraktir adik saya, lalu memberikannya jajanan, Ibu. Berarti itu cara kamu membangun hubungan dengan adik kamu. Iya, Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Baik, Mbak. Terus apa tujuan Nasara melakukan konseling ini? Tujuan yang saya harapkan dari konseling ini, Bu, saya mengharapkan bahwa hubungan dengan adik saya ini menjadi baik kembali, Bu. Betul sekali. Jadi Nasara ini ingin memperbaiki hubungannya dengan adiknya. Iya, Ibu. Nah, selain langkah pertama yang Nasara lakukan itu, langkah penghubung apa yang Nasara lakukan untuk memperbaiki hubungannya dengan adiknya? Sebenarnya saya masih bingung, Ibu, bagaimana caranya. Saya juga berencana untuk meminta bantuan orang tua sebenarnya. Baik, kamu bisa mencoba untuk meminta bantuan kepada orang tua. Tetapi sebelum ini, apakah kamu pernah mencoba meminta bantuan kepada orang tua? Sudah pernah sekali, Bu, tapi adik saya malah ikut marah ke orang tua saya. Baik, jadi Nasara ini boleh melakukan tahap-tahapnya sesuai dengan kemampuan Nasara agar nantinya itu hubungannya Nasara itu dengan adiknya membaik. Tapi Nasara ini harus melakukannya dengan baik ya, jangan terlewatkan satu tahap atau Nasara ini lalai. Nah, dengan ini lalai terhadap salah satu tahap-tahapnya, mungkin bisa saja hubungan Nasara itu dengan adiknya itu semakin memburuk. Ya, Ibu, baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin.